Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Pak Yan Senturi, Trading System. Kali ini kita akan membahas isu yang sedang hangat, bahkan sangat-sangat hangat, saking hangatnya bisa sangat panas. Nah, isu ini adalah bagaimana Israel diserang oleh Iran akhirnya pada Sabtu kemarin. Nah, kondisi ini menjadi kondisi yang semakin memanas di geopolitik dunia karena serangan ini semacam tanda awal mula bagaimana nanti ke depan baik ekonomi maupun hal-hal apa yang akan membuat dunia terguncang. Cukup seram mendengarnya, tapi seperti itulah. Jadi 5 hal yang bakal dihadapi Indonesia dalam tanda kutip malapetaka karena kondisi ini. Yang pertama ada memicu harga minyak Timur Tengah yang akan menjadi naik. Kenapa? Karena Iran adalah salah satu produsen dari minyak terbesar di dunia dengan produksi sekitar 3,9 juta barel per hari, dan ekspor minyak mereka diperkirakan mencapai 1,29 juta pada 2023. Perang tidak hanya akan mengganggu produksi, tetapi juga jalur distribusi sehingga ada persoalan pada pasokan. Kondisi inilah yang bisa memicu harga minyak melambung. Sebagai gambaran, harga minyak langsung terbang 4% pada Senin setelah perang Israel versus Hamas meletus pada akhir 7 Oktober 2023. Nah, perang Rusia Ukraina juga mengerek harga minyak hingga menembus 100 US per barel dalam hitungan 2 hari setelah konflik meletus pada 24 Februari 2022. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya sangat mungkin skenario ini bakal terjadi dan akan terjadi gangguan kecil pada pasokan, dan tentunya bisa sampai 500.000 sampai 2 juta barrel per hari berkurang pasokannya. Nah, dampak perang ini memang tidak akan sebesar pada 1973 saat terjadi boikot Israel, tetapi akan berimbas ke banyak sejumlah negara. Seperti itu teman-teman. Nah, bagi Indonesia sendiri, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, dampaknya harga minyak menjadi beban karena Indonesia merupakan net importir minyak. Harga BBM non subsidi ataupun subsidi bisa dinaikkan jika harga minyak terus melambung. Nah, ini dia adalah dampak subsidi yang bisa bakal melesat. Seperti itu teman-teman. Yang kedua, inflasi global bakal meningkat. Ketika harga minyak mentah melonjak, ancaman inflasi yang tinggi kembali menghantui perekonomian global. Itu otomatis ya. India, Cina, dan negara-negara besar lainnya yang merupakan importir minyak. Nah, ini akan menjadi meningkatkan inflasi yang akhirnya produksi atau berbagai industri dalam negeri ya akan meningkatkan atau menyesuaikan harga seperti itu, karena based on-nya harga minyaknya naik. Seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga adalah suku bunga tinggi bisa bertahan lama. Kenaikan harga energi dan inflasi yang kembali mengancam dunia bisa menahan harga bank sentral untuk memangkas suku bunga. Padahal pelaku pasar sudah terlanjur memperkirakan adanya pemangkasan suku bunga tahun ini. Bank sentral AS atau biasa disebut The Fed itu tentu akan memikirkan untuk mempertahankan kebijakan suku bunga yang tinggi terus menerus jika inflasi masih tinggi. Oke, yang keempat, dolar AS tentunya akan semakin perkasa. Ketidakpastian geopolitik cenderung membuat pelaku pasar masih memilih menanamkan investasi pada aset safe haven seperti dolar. Dolar ini merupakan memang safe haven ya teman-teman untuk pasar mata uang. Dolar pun bisa kembali diburu investor sehingga mata uang asing bisa semakin terpuruk. Yen, termasuk rupiah, itu bakal makin terpuruk nanti nilainya. Nah, indeks dolar terbang saat ini ke 106 pada perdagangan
Kemarin posisi tersebut adalah yang tertinggi sejak 1 November 2023 atau lebih dari 5-6 bulan terakhir. Bagi Indonesia, dolar yang semakin perkasa adalah kabar buruk karena rupiah bisa terus terpuruk. Seperti itu ya. Jadi ya tentu ini akan meningkatkan juga efeknya ke industri-industri, terutama industri yang memakai dolar ya. Industri-industri dalam negeri. Yang kelima, yang terakhir adalah capital outflow. Mata uang dan saham global langsung ambruk begitu perang Israel-Hamas meletus pada 7 Oktober lalu. Nah, kondisi serupa ini nanti diperkirakan bisa terulang pada Selasa pekan depan ini, Selasa besok, pada saat pasar keuangan Indonesia kembali dibuka. Perang meningkatkan ketidakpastian global sehingga investor cenderung menarik dana dari aset berisiko. Saham kan merupakan aset berisiko, jadi bisa jadi pasar saham akan harus keluar dana asing atau capital outflow dari pasar saham surat berharga negara dikhawatirkan meningkatkan setelah konflik Iran versus Israel ini. Nah, Indonesia merupakan salah satu pasar keuangan yang rawan dengan capital outflow. Sebagai gambaran, capital outflow mengalir deras dari pasar keuangan Indonesia setelah perang Israel. Data BI menunjukkan pada periode 9 sampai 12 Oktober 2003 setelah perang Hamas itu terjadi outflow sebesar 4,32 triliun di pasar keuangan Indonesia. Jual neto 4,62 di pasar SBN dan jual neto 0,10 di pasar saham. Sementara terjadi beli neto 0,40 triliun di sekuritas rupiah Bank Indonesia. Seperti itu kira-kira gambarannya. Lalu bagaimana strategi kita? Adalah wait and see untuk tentunya saham-saham yang berkaitan dengan dolar, dan yang akan kita buru adalah saham-saham yang berkaitan dengan emas, emiten emas. Nah, emiten-emiten apa aja yang akan berpeluang naik di hari Selasa besok? Tunggu video selanjutnya teman-teman.